Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita yang menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang kita rasakan pada hari-hari ini. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato, sebuah ceramah yang saya rangkum dalam sebuah judul yang berjudul meningkatkan perhatian kepada masalah moral agama. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduwan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala harus senantiasa mengoreksi diri. Adakah tanggung jawab itu telah kita laksanakan dengan baik atau malah sebaliknya? Justru ini kita lebih disibukkan oleh urusan-urusan lain yang sama sekali tidak bersentuhan dengan itu, atau kita belum sampai memikirkannya lantaran masih dalam kondisi yang dirasakan belum memungkinkan untuk memberikan perhatian cukup ke arah tersebut, tak terarah itu. Atau kita tidak begitu tertarik untuk peduli mengenai tanggung jawab tentang itu, atau sama sekali tidak menyadarinya. Pertanyaan di atas perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri sebagai evaluasi diri, serta untuk mengetahui sampai di mana kesungguhan kita memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa sesungguhnya orientasi yang kita bangun. Setiap manusia pasti memiliki keinginan atau cita-cita untuk memberikan arti hidup ini yang sebaik-baiknya dengan menempuh caranya masing-masing. Dan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman. Namun banyak di antara manusia tidak mendapatkan jalan yang mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya, melainkan terjebak pada kondisi yang terkadang tidak disadari semakin menjauhkan diri dari arah tujuan hidup yang sebenarnya. Maka perlu kita kaji lebih dalam mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Manusia memang bisa berada pada jalan yang salah karena berbagai faktor yang melatar belakanginya. Ada kalanya karena belum mengerti, ada juga karena keterpaksaan, dan ada pula karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Maka hal terpenting bagi kita sebagai muslim adalah kemauan. Maka hal terpenting bagi kita sebagai muslim adalah kemauan diri untuk mengubah dan memperbaiki diri dengan kembali kepada hati nurani masing-masing, kepada Tuhan yang Maha Murah, kembali kepada masalah pokok, yakni tanggung jawab manusia pada hidupnya. Di sini penting kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di atas secara
tekstual adalah merupakan perintah kepada setiap manusia yang beriman untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Siksa tersebut ditimpakan atas manusia kelak di hari pembalasan yang mendurhakai Tuhannya. Segala bentuk penderitaan dan kepedihan ditumpahkan dan tiada sedetik pun ketentraman di dalamnya, dan merupakan siksaan yang tak berbanding kepedihannya. Maka terhindar dari siksaan itu merupakan kebahagiaan yang tak ada bandingannya pula. Artinya kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman hidup yang sesungguhnya manakala mampu melindungi diri dan keluarga dari kepedihan api neraka, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, wa innama tuwaffuna ujurakum wa yaumal qiyamati faman zuhziyal 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhnya ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, jelaslah bagi kita bahwa kebahagiaan dan ketentraman hidup yang sungguhnya serta kesejahteraan yang abadi adalah apa yang dirasakan oleh umat manusia kelak di hari kiamat, yaitu ketika manusia terbebaskan dari api neraka. Adapun kehidupan dan bentuknya di dunia hanyalah untuk sementara waktu. Selanjutnya, bahwa agar terhindar dari siksa api neraka, penting kita perhatikan apa saja yang dapat mengantar kita ke sana. Di dalam kitab Tafsir Munir juz 2 halaman 387 yang menafsirkan surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut: Alimu anfusakum wa nisa'ukum wa auladukum khaira wa adibuhum bi an ta'muruhum bil khairi wa tanhauhum 'ani syarri taquhum bidzalika nar. Artinya, ajarilah dirimu sendiri, istrimu dan anak-anakmu tentang kebajikan, dan ajarilah mereka tentang moral dengan menyuruh mereka agar menjalankan yang baik dan melarang dari keburukan. Maka berarti kalian menjaga, melindungi mereka dari api neraka. Untuk itu, marilah kita tingkatkan komitmen kita pada bidang moral agama dengan menanamkan sejak dini kepada mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Terlebih lagi sekarang ini hidup di suatu masa di mana pengaruh budaya dan lingkungan yang sedemikian kuatnya, sehingga jika jiwa mereka tidak didasari dengan ajaran agama, maka tidak mustahil bila pengaruh-pengaruh negatif itu akan tertanam lebih dahulu di dalam jiwa mereka. Dan bila hal itu terjadi, maka kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga akan mengalami penderitaan batin selama hidup di dunia. Lebih-lebih kelak saat tanggung jawab itu dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Masalah ini sengaja kita angkat karena keprihatinan kita yang mendalam terhadap kenyataan yang terjadi di dewasa kali ini, di mana perhatian umat tentang pendidikan moral agama tampak semakin menipis. Banyak di antara kita secara sadar maupun tidak sadar telah melalaikan tanggung jawab yang maha penting ini. Meskipun ada kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai kebajikan, alangkah malangnya bagi jiwa yang tidak terisi oleh rohaniyah, yang akan mengembara tanpa arah walaupun secara material serba terkecukupan. Dengan uraian singkat di atas, mudah-mudahan dapat merenungi lebih mendalam sehingga lahir kesadaran baru dan semangat baru dalam mengemban tanggung jawab selama hidup di dunia ini. Dan semoga kebahagiaan hakiki dapat kita raih bagi diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian pidato dari saya.
ceramah dari saya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.